Topik seterusnya ialah mengenai Yesus melanggar hari Sabat. Yesus sendiri yang melanggar hari Sabat. Isu mengenai Yesus dan hari Sabat sering menimbulkan perdebatan lah. Ada juga bahas-bahas. Dalam Yohanes 5 ayat 18, orang Yahudi menuduh Yesus melanggar Sabat. Bagi sesetengah pihak, ayat ini digunakan untuk mengatakan bahwa Yesus tidak lagi menganggap Sabat sebagai hukum yang wajib dipelihara, dan dengan demikian orang Kristen juga bebas daripada kewajiban tersebut. Jadi menurut ayat ini, adakah benar Yesus sendiri melanggar hukum Sabat? Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 5 ayat 18. Yohanes 5 ayat 18 mencatat bahwa orang Yahudi menuduh Yesus melanggar Sabat karena dia menyembuhkan orang lumpuh pada hari itu. Namun, ini adalah tuduhan, bukan kenyataan Alkitab. Menurut hukum Allah, tiada larangan untuk berbuat baik pada hari Sabat. Yesus sendiri menegaskan, karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Matius 12 ayat 12. Orang Farisi telah menambah peraturan buatan manusia yang membuat makna pada hari Sabat itu menjadi kekangan dan juga sempit, menjadikannya suatu beban, bukan suatu berkat. Yesus menolak tafsiran sempit seperti itu. Jika benar Yesus melanggar Sabat, maka dia tidak lagi boleh menjadi juru selamat yang tanpa dosa. Tetapi Alkitab menegaskan dia hidup tanpa dosa. Oleh itu jelas bahwa Yesus tidak pernah melanggar hukum Sabat ciptaan Allah. Sebaliknya, dia mengembalikan Sabat kepada tujuannya yang asal, yaitu hari perhentian dan penyembahan. Tuduhan bahwa Yesus melanggar Sabat sama seperti tuduhan palsu yang lain yang dilemparkan kepadanya, termasuk tuduhan menghujat dan bersekutu dengan Beelzebul. Adventis menegaskan Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Maka dia berkuasa menunjukkan bagaimana Sabat seharusnya dipelihara. Penjelasan atas soalan pertama menekankan bahwa tuduhan bahwa Yesus melanggar Sabat hanyalah persepsi orang Farisi dan bukan kenyataan sebenar. Menurut Alkitab, Yesus tidak pernah melanggar hukum Allah. Sebaliknya, dia memperbetulkan tafsiran sempit oleh manusia yang membuat pemeliharaan Sabat itu satu beban. Jadi hal ini membawa kita ke soalan seterusnya. Yesus benar-benar melanggar Sabat? Adakah ini tidak membuktikan bahwa Sabat tidak lagi relevan bagi orang Kristen? Jika Yesus benar-benar melanggar Sabat, seperti yang dikatakan, maka dia tidak mungkin juru selamat yang tidak berdosa, karena kitab suci menegaskan bahwa upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Dan hanya anak domba yang tidak bercacat celah dapat menebus manusia. 1 Petrus 1 ayat 19. Tetapi Alkitab memberi kesaksian bahwa Yesus tidak berdosa. Ibrani 4 ayat 15. Maka tuduhan bahwa dia melanggar Sabat adalah salah tafsir. Orang Farisi mendakwa Yesus melanggar Sabat karena dia menyembuhkan orang sakit dan membiarkan muridnya memetik gandum pada hari itu. Namun tindakan ini tidak melanggar hukum Allah, sebaliknya menyingkapkan kasih dan tujuan sejati Sabat, memberi kelegaan dan menyatakan belas kasihan. Yesaya 58 ayat 13 hingga 14. Yesus sendiri menegaskan bahwa Sabat diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk Sabat. Markus 2 ayat 27. Pernyataan ini menegaskan Sabat bukan beban hukum tetapi anugerah Tuhan bagi umat manusia. Seandainya Yesus benar-benar menghapuskan Sabat, pasti para murid dan gereja mula-mula tidak lagi mengamalkannya. Namun perjanjian baru mencatatkan bahwa selepas kematian dan kebangkitan Kristus, murid-murid tetap menguduskan hari Sabat. Kisah 13 ayat 42 hingga 44, Kisah 16 ayat 17 ayat 2. Kesimpulannya, Yesus tidak pernah menghapus hari Sabat. Sebaliknya, dia memurnikan pengertiannya, menunjukkan bahwa inti Sabat adalah penyembahan, perhentian rohani, dan belas kasihan, bukan satu ritual yang kosong. Tuduhan bahwa Yesus melanggar Sabat adalah salah tafsir terhadap teks dan sejarah. Yesus tidak menghapuskan Sabat, tetapi memulihkan maknanya yang sejati. Konflik dengan orang Farisi bukan mengenai perintah Allah, tetapi mengenai peraturan manusia.
Sebagai Tuhan atas Sabat, Yesus menegaskan Sabat sebagai tanda kasih dan hubungan kekal antara pencipta dan ciptaannya.